bagaimana orang itu ya berubah pekerjaannya. Jadi yang tadinya nyantai-nyantai, cuek-cuek gitu ya. Ya kalau pakai budaya Six Sigma ya harusnya sih ini ya udah mulai lebih baik gitu ya. Mana yang perlu diimprove gitu ya. Caranya bagaimana. Nah ini bagaimana orang bekerja akan berubah juga. Kalau kita ngikutin sesi white belt, paling enggak take away-nya, oleh-olehnya adalah kita bisa melakukan change waste management di environment kita, entah itu di rumah, entah itu di kantor, dimanapun gitu ya. Nah, metodenya pakai apa? Pakai 5S itu. Nah, nanti terakhir itu kita lihat setelah white belt itu ada apa aja sih gitu ya. Dan sebetulnya nanti kalau materinya di-share, itu ada dua materi terakhir itu contoh mengenai project Six Sigma di Make gitu ya. Karena di beberapa kesempatan dua pertemuan sebelumnya banyak juga yang bertanya, ada nggak Pak contoh real ini kita lakukan menggunakan Six Sigma gitu ya. Nanti kalau cukup waktu kita bahas secara detail, tapi kalau tidak nanti bisa dibaca-baca di dua slide terakhir. Baik, saya next slide ya. Jadi rekan-rekan sekalian, tadi yang disampaikan oleh Pak Rahman juga, apa sih sebetulnya kita bicara black, bicara green, bicara yellow dan lain sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman, inilah organisasi Six Sigma ya, 8 tipe apa namanya waste tadi itu ya. Ada unused creativity atau capability, ada defect, ada inventory, ada overproduction, ada waiting, ada excess motion, ada transportation, dan ada over processing. Kita bahas satu persatu ya, rekan-rekan. Defect, ya kita mulai dari defect dulu nih. Ya, Jumpa lagi di channel Perta Api, perkumpulan tenaga ahli alat berat Indonesia. Jangan lupa guys, like, comment, and subscribe ya guys. Biar channel ini semakin besar dan membawa manfaat buat Indonesia. Thank you. Siap, jelas banget sih kalau menurut saya ini Coach. Oke, ada ya, pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa sambil lanjut Coach. Nanti di bawah-bawah ada siap. penjelasannya nih. Ya, saya lanjut ya. Nah, saya lanjut. Kita mulai ke DMake gitu ya. Define, measure, analyze, improve, control. Nah, itu kami ada istilah namanya big picture gitu ya, which is kita melakukan bisnis problem, itu kita ada di fase define. Kemudian kalau kita ada bisnis problem, kita melakukan analytical atau statistical problem. Itu ada di fase measure dan mendekati ke arah analyze gitu ya. Kemudian dari yang tadi statistical problem tadi, kita melakukan analytical dan statistical solution. Itu kita ada di ranah analyze, lanjut ke improve. Kemudian di business solution, kita ada di fase control. Nah, sebetulnya intinya ada di sini nih, ya. Kebanyakan orang itu adalah eh, bahasanya jump to solution atau jump to conclusion gitu ya, tanpa adanya fakta dan data, gitu, rekan-rekan. Jadi biasanya ada orang nih, customer lah ya, telepon ke kita. Anggaplah kita ini toko jual barang lah, gitu ya. Pak, ini kenapa pesanan barang saya kok nggak nyampe-nyampe, gitu, ya kan? Nah, ini kalau kalau kita nggak nganalisis secara data dan fakta, itu biasanya langsung gini, oh ya Pak, suppliernya lagi bermasalah. Oh ya Pak, forwardernya lagi bermasalah. Nah, itu yang namanya jump to solution atau jump to conclusion. Padahal bisa jadi bukan bukan kedua hal itu masalahnya gitu. Nah, tapi kalau kita pakai pendekatan Six Sigma di Make, maka kita ya tadi kita analisa datanya dulu gitu ya, sehingga bisa kita ketahui benar-benar root cause-nya di mana dan di siapa. Kemudian ya udah kita lakukan improvement gitu ya. Bisa jadi sebetulnya root cause-nya bukan di supplier maupun di forwarder. Oh, ternyata ada di regulasi pemerintah nih. Oh, karena ini ternyata masuk kategori barang-barang besi dan baja, masuk kategori barang-barang elektronik, which is harus membutuhkan verifikasi data dan perizinan yang stepnya panjang di bea cukai kayak gitu-gitulah ya. Itu bisa kita jelaskan ke customer kita. Oke, nah di sini kita ada beberapa clue gitu ya. Jadi kita
coba fokus di proses yang existing ya. Jadi kalau teman-teman daripada saya mulai inovasi, bukan inovasi, saya mulai improvement project itu start dari mana ya? Udah lihat aja yang existing proses, kemudian mana yang tidak memenuhi kebutuhan pelanggan gitu ya. Atau kalau kita punya KPI, mana yang KPI masih merah gitu rekan-rekan. Nah, habis itu yang kedua adalah balik lagi ya, fokus ke problemnya, bukan solusinya. Gitu ya. Karena kalau enggak nanti ya tadi yang saya cerita tadi itu. Terus yang ketiga adalah Pareto ya. Jadi mungkin nggak semuanya kita attack, tapi kita attack 80%-nya dulu. Nah, biasanya 80% itu less defect biasanya, hanya 20% defectnya dan nggak banyak. Jadi katakanlah kita bermasalah dengan 100 customer gitu ya. Nah, atau 100 supplier. Nah, 100 supplier ini kalau kita mau tag semuanya, balik lagi, waktu, biaya, gitu. Tapi ketika kita buat Pareto 80%, oh, ternyata kalau kita Pareto kan yang bermasalah itu hanya 5 supplier ya dari 100 ini. Jadi 5 supplier inilah yang menyebabkan 80% kita bermasalah sebetulnya. Dan itu hanya 5 supplier ternyata dari 100 gitu. Nah, yang terakhir semua step harus diikuti gitu ya. Ini supaya improvement ini menjadi sustain over the long term dalam jangka panjang gitu. Nah, di sini ada iklan gitu ya terkait dengan 8 type daripada waste, tapi nanti ini akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Gitu. Ntar saya cek dulu tadi ada pesan sponsor, mungkin saya belum baca. Oh, oke, ya. Udah kejap tadi. Baik, saya izin. Next slide ya. Jadi rekan-rekan sekalian, jadi Six Sigma di Make ini kita gunakan untuk mengimprove bisnis performance ya di day to day kita lah. Baik itu di kantor, untuk apa namanya mengurangi downtime, kemudian mempercepat pekerjaan gitu ya, meningkatkan quality, mengurangi rework, meningkatkan safety gitu ya, menjaga environment. Nah, di sini ini bisa ada dua hal ya, bisa informal, bisa formal. Informal, nah ini relate dengan pertanyaan Pak Tommy tadi yang nomor satu tadi ya. Sebetulnya melakukan continuous improvement, melakukan Six Sigma di Make ini harus ada formal organisasi atau enggak? Ya enggak juga sih, ya gitu ya. Bisa informal juga, resolution untuk day to day business issue gitu ya. Ya kayak tadi Pak Rohman Alam Syah sampaikan di pembukaan tadi juga, sebetulnya dalam pekerjaan kita sehari-hari ini kita bisa melakukan namanya continuous improvement Six Sigma di Mix sebetulnya tanpa harus ada formal organisasi, formal paperwork gitu ya. Yang penting tadi mindsetnya, culture-nya gitu teman-teman. Nah, ada juga formal. Nah, ini yang biasanya gede-gede gitu ya. Nanti ya tadi, bagaimana kita mengurangi downtime, bagaimana kita mempercepat pekerjaan di workshop, bagaimana kita mempercepat turnaround time di warehouse. Nah, itu biasanya yang formal-formal ini. Nah, itu butuh charter project. Nanti akan kita bahas lebih detail di Yellow Belt nanti. Oke, nah ini alasan mengapa kita menggunakan DMake proses ini, ya, solving daily issue. Kenapa? Karena dengan Six Sigma DMake ini kita akan mengidentifikasi ya semua item-item yang kira-kira bermasalah pada saat kita melakukan proses improvement dialog, gitu ya. Kita kita runut tuh, ya, kita tanya tuh orang-orangnya, gitu ya. Kalau kita punya mindset DMake ini. Kemudian kita meresolve isu ketika stop to fix. Ya, stop to fix ini contohnya begini rekan-rekan. Katakanlah ada lift, ya, lift di sebuah kantor itu dia bermasalah, gitu ya. Nah, kalau sudah tahu bermasalah dan itu menyebabkan nanti orang bisa masuk nggak bisa keluar atau dia bisa terjebak di tengah perjalanan, itu di dunia industri atau manufacturing itu ada namanya stop to fix, ya. Karena kalau itu nggak di stop, maka akan ada potensi ya tadi orang terjebak. Kalau itu di dunia manufacturing ada potensi produknya bakal cacat gitu ya. Jadi harus di stop to fix. Nah, stop to fix ini bagian dari kita punya mindset di make ini gitu ya teman-teman ya.
Nah, kemudian improvement opportunity itu ya tadi saya sampaikan di slide yang sebelumnya pakai CIM, Continuous Improvement Management ya. Nanti kita pakai ada namanya CI card. Nah, CI card ini nanti bisa kita bahas di Yellow Belt atau ada di modul 4 disiplin of execution itu bisa juga ya. Tapi nanti di Yellow Belt kita singgung lah mengenai CI card ini supaya menjadi gambaran teman-teman. Dan nanti si iCard itu sebetulnya nggak harus yang mahal-mahal ya, yang kita cetak proper gitu ya. Kita bisa start dengan uh, post-it gitu ya. Jadi post-it aja, yang penting kita ada whiteboard gitu ya, whiteboard. Kemudian kita ada kolom-kolom yang kita sediakan. Nah, post-it itu kita tulis, tempel gitu ya. Nah, artinya kalau dia masih di sebelah kiri nanti itu adalah semua isu yang belum tersolve gitu ya. Nah, begitu nanti udah kita mulai geser set gitu ya ke step berikutnya. Oh, mulai di take care nih oleh departemen ini. Habis itu kita geser lagi. Oh, mulai ada proses improvement ini. Mulai kita geser lagi sampai dia done gitu ya. Nah, itu tuh gambaran si iCard seperti itu ya. Bisa pakai post-it kita. Nah, kemudian kalau ada repeating issue juga kalau kita pakai mindset DMIC ini ya bisa kita indikasi gitu ya. Ya kan? Karena kita mindset kita udah continuous improvement nih, sudah Six Sigma nih, sudah DMIC nih ya. Jadi kalau ada yang ini kita pasti cerita tuh ke atasan kita, Pak, itu kemarin tuh kayaknya berulang-ulang deh ya setiap kita menyalakan engine itu ada yang bocor di situ. Meskipun 15 menit kemudian hilang. Tapi tiap hari. Nah, mesti dicek tuh ya, jangan sampai nanti tahu-tahu nggak dicek-cek jebol itu engine gitu. Oke, benefitnya ya, ya ini tadi reasonnya di sini, benefitnya ya dibilang helpful nih untuk meresolve day-to-day issue karena ya tadi saya udah banyak bicara ya, ini memprovide structure methodology untuk mengadres itu problem ya, membantu kita memahami prosesnya. Jadi ketika ada masalah nggak langsung jump to solution, ya prosesnya gimana sih untuk mengetahui sebetulnya lag-nya dari mana nih gitu ya. Nah, kemudian fokus untuk mengidentifikasi dan meresolve root cause tadi ya. Jadi nggak jump to solution atau jump to conclusion. Nah, sama ada kontrolnya gitu ya untuk memastikan bahwa improvement ini sustain gitu ya. Jadi rekan-rekan nanti kalau kita bicara mengenai Six Sigma DMAIC ini di ujungnya itu supaya dia sustain ya kita harus bikin cetlaknya ya, bikin win-nya ya, working instruction-nya, bikin SOP-nya gitu ya, bikin policy-nya. Nah, itu supaya nanti salah satu cara supaya itu tidak keluar lagi ya dari track yang sudah kita perbaiki. Oke, sekarang kita bicara mengenai change waste management gitu ya. Jadi ada 3 sistem sebenarnya di sini, yaitu operating system, cultural system, juga management system. Nah, operating system inilah bagaimana kita mengeliminasi waste itu menggunakan Six Sigma ya dan Lean Tools gitu ya. Nah, kemudian di cultural system ini bagaimana kita membuat change management sehingga ini menjadi budaya tuh ya, udah nggak lagi disuruh-suruh tapi ya menjadi budayanya semua karyawan untuk melakukan namanya change waste gitu ya. Nah, yang terakhir management system. Nah, tadi ini balik nih, membuat win-nya, membuat SOP-nya, membuat policy-nya, atau bahkan dimasukkan ke dalam KPI gitu ya. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Oke, nah tadi saya udah singgung gitu ya. Tadi ada saya tampilkan mengenai 8 8 tipe apa namanya waste tadi itu ya. Ada unused creativity atau capability, ada defect, ada inventory, ada overproduction, ada waiting, ada excess motion, ada transportation, dan ada over processing. Kita bahas satu persatu ya, rekan-rekan. Defect, ya kita mulai dari defect dulu nih, ya. Jadi kembali saya sampaikan bahwa defect ini adalah segala sesuatu yang tidak memenuhi ekspektasi pelanggan atau segala sesuatu yang tidak memenuhi standar kerja di sini ya, standar work gitu. Itu namanya defect, ya. Ya tadi ada error yang muncul berulang-ulang gitu ya, ini defect ya. Kemudian customer dia nggak puas, komplain ya, defect. Kemudian
ada entry error yang menyebabkan actionnya salah. Ini salah salah input data gitu lah ya, salah input data sehingga akhirnya actionnya atau outputnya salah gitu ya. Ini contoh ini saya kayak semalam nih baru nonton itulah ya, cuplikan-cuplikan film-film drama Cina gitu ya. Ini ada contoh bagus nih ya di sini. Jadi ini sebenarnya hanya masalah lack of listening sebetulnya ya. Jadi ini ada temennya bicara, tolong di order kopi gitu ya, di order kopi itu 20 package ya, masing-masing package itu 2 kilogram ya. Jadi 2 kilogram kali 20 package gitu ya. Nah, tapi ini karena pendengaran si temennya ini kurang bagus gitu ya. Yang datang apa? Yang datang adalah 20 karung kopi, satu karungnya berisi 20 kilogram. Ah, defect ya. Maunya adalah 20 package, masing-masing package isi 2 kilogram, yang datang 20 karung, satu karung isi 20 kilogram. Ya, ini contoh defect tuh. Ini pas banget nih saya semalam lagi nonton film-film pendek-pendek gitulah ya, terjadi begitu. Nah, kemudian fixing paperwork ya yang tidak completely fill. Nah, ini biasanya kalau kita berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan BUMN lah ya, Pertamina kah, PLN kah, Antam kah, segala macam itu kan banyak banyak paperwork yang kita mesti isi. Nah, once itu nggak kita, satu aja nggak kita isi ya, jadi nggak komplit, maka itu defect ya, sehingga nanti menyebabkan bahwa BAST pekerjaan dengan Pertamina KPLNK ini ya dianggap belum selesai ya, atau kalau itu menjadi dokumen supporting dokumen untuk penagihan kita punya pekerjaan, jadi nggak terbayar gitu ya, defect. Oke, berikutnya overproduction ya. Jadi ini dibilang excess supply beyond the requirement ya. Nah, jadi making more earlier or faster gitu ya. Nah, produksi itu juga kalau kebanyakan nggak bagus juga ya rekan-rekannya. Ini contoh nih, contoh yang di day-to-day-nya. Di sini ada mereplay email, semua email ya. Padahal sebetulnya nggak harus semuanya juga gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan yang sudah sangat enjoy di pekerjaannya, sangat dipercaya gitu ya. Ya kayak saya ini, email tiap hari itu mungkin bisa jadi minimal 100 email tuh masuk tuh. Ya, apakah 100 email itu perlu saya baca semuanya? Ya, bisa jadi enggak. Kalau enggak nanti pekerjaan saya cuma baca email doang tuh, enggak ngelakuin yang lain-lain gitu ya. Nah, ini akhirnya overproduction ya. Di sini saya ingat nih ya teman-teman ya. Dulu itu saya punya mentor gitu ya, punya mentor. Kebetulan orang Budi juga ya. Dan bagus dalam email management. Ya, contoh nih, kalau kita cuti ya, kalau kita cuti kemudian eh, sorry, ada teman kita cuti, kita ditunjuk untuk menggantikan. Oke. Nah, nanti semua email yang masuk, apakah itu harus kita CC-kan ke teman kita yang cuti itu atau enggak? Nah, sarannya waktu itu nggak usah, ya, karena kita sudah ditunjuk untuk menggantikan. Pokoknya semua pekerjaan selama teman kita itu cuti itu benar-benar kita accountability, ya. Nanti once teman kita itu balik dari cutinya, ya, kita tinggal bilang sama dia, friend, ya, kemarin selama dirimu cuti ada ini, ini sudah saya solve, ini masih ada yang pending karena butuh another approval atau another proses dari departemen lain gitu ya. Jadi rekan kita yang balik dari cuti ini enak nih gitu ya. Nggak usah lagi dia begitu masuk dia ngelihat, weh ada 1.000 email selama dia cuti ya. Nah ini contoh bagus gitu ya terkait dengan overproduction. Overproduction di sini adalah itu over over orang lain memberikan email ke kita atau kita memberikan email ke orang lain ya. Large batch size gini ya. Nah ini biasanya kalau kita di dunia perusahaan yang gede-gede kan ada batching data gitu ya, itu yang mungkin bisa diatur gitu ya, setiap malam itu hanya berapa giga atau yang kita kita batching gitu ya. Tapi jangan sampai nggak kita atur, suka-suka, wah tahu-tahu ada satu hari dia 3 kali lipat dari batching yang biasanya. Yaitu biasanya itu langsung
langsung ngejam itu semua sistem gitu ya. Jadi over jadinya, batchingnya over. Kemudian printing 20 kopi report ya, padahal hanya 3 orang yang mau melihat. Ya ngapain juga kalau hanya 3 orang, ya udah 3 aja gitu. Itu ya teman-teman ya. Ini relate juga dengan tadi yang saya kasih contoh, ada customer yang justru dia tidak happy ketika ada barang yang dikirimkan itu lebih cepat. Karena bagi dia ini overproduction gitu ya. Ini bisa ke overproduction, bisa ke inventory gitu ya. Tapi intinya itu kalau itu kecepatan, dia nggak punya storage, dia nggak punya yard, dia nggak punya gudang untuk nyimpen. Justru dia harus nyewa nyewa tempat lain untuk itu, harus bayar, harus keluar uang gitu ya. Oke, saya lanjut waiting ya, menunggu ya. Ini lost time karena poor produk atau proses ya, ada bottleneck gitu ya, poor information gitu ya. Jadi di sini ya ini excessive cycle time ya, pekerjaannya lama dari yang standar yang seharusnya, sehingga downtime-nya bertambah, akhirnya mempengaruhi produksi gitu ya. Sama nih high amount of wait time versus working time gitu ya. Jadi kita mau kerja nih, tapi kita nunggu dulu nih aba-aba dari rekan kita yang satunya. Rekan kita yang satunya juga nggak aware juga dan cuek-cuek ya. Jadinya kita nunggu padahal harusnya nggak perlu gitu. Kemudian menunggu file atau informasi ya, karena masih dicari-cari oleh teman di sebelah. Menunggu ini tanda tangan gitu ya. Nah ini kalau teman-teman yang punya pengalaman dengan BUMN lah ya rata-rata ya, itu kan oh mesti tanda tangan dulu sama departemen manajernya di sini, nanti harus sama senior manajernya, sama GM-nya segala macam. Wah ini panjang ya, padahal hanya mau BAST aja sebetulnya. Harusnya sama orang-orang di lapangan cukup, tapi ya karena prosedurnya begitu, itu jadi panjang. Nah ini mungkin kalau ada teman-teman dari BUMN di sini, ini bisa kita usulkan sebetulnya. Saya pribadi ini kalau pengalaman dengan rekan-rekan di BUMN ini emang agak agak repot, emang banyak dokumentasi yang harus tanda tangan sana sini, yang menurut saya sebetulnya banyak wish-nya sebetulnya. Tapi ya anyway mereka punya punya legal sendiri ya yang menganalisa ini. Kemudian down mesin ya. Ini juga produksi menunggu karena mesinnya dia masih down. Ini adalah waste dari sisi waiting. Kemudian unused creativity. Nah, ini tadi saya sempat sampaikan dalam menjawab pertanyaan Pak Tommy tadi, ya. Kita tidak menutilize people experience, skill knowledge atau creativity, ya. Tadi saya kasih contoh ke Pak Tommy tadi, kita kalau bisa kalau urusan sebuah organisasi atau perusahaan ya jangan dipikir sendiri gitu ya. Kita libatkan teman-teman kita yang lain. Nah, karena bisa jadi ada rekan-rekan kita yang punya experience ya, punya skill yang lebih ya, punya kreativitas yang berbeda, bahkan itu mungkin lebih bagus gitu ya. Kita libatkan mereka. Ya, makanya di sini dia bilang lack of empowerment ya, kita nggak ngelibatin mereka gitu ya. Kita nggak utilize employee brains ya. Jadi teman-teman kadang kita merasa kita sudah menjadi foreman, sudah menjadi supervisor gitu ya. Kadang kita nggak ngelibatin tuh teman-teman technician di workshop, di lapangan, teman-teman beresmen di gudang gitu ya. Padahal bisa jadi nih mereka yang karena melakukan day to day activities apa aktivitasnya itu mereka punya banyak usulan tuh ya, yang sebetulnya unexpected, ternyata itu lebih bagus untuk kita lakukan gitu. Jadi yuk kita gini ya, utilize employee brains ya. Lack of suggestion ya karena kita bukan yang hari-hari melakukan itu gitu ya, artinya kita memberikan suggestion terhadap hal-hal yang sebetulnya kita nggak ngelakuin itu untuk hari-harinya gitu. Terus that's not my job attitude gitu ya. Nah, ini karena cuek-cuek. Jadi ada orang tahu nih ya, cuman karena bilang, ah, itu kan bukan kerjaan saya Pak. Nah, dia nggak mau sumbang ini juga unjust creativity, sayang gitu ya. Sama sama kayak saya sekarang ini. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir, ngapain juga saya sharing mengenai continuous improvement di teman-teman Perta Abi gitu ya. That's not my job ya kan. Kalau saya mau mau saklek gitu ya. Tapi ya kembali ini karena Pak Rohman dan kawan-kawan yang lain mendirikan Perta Abi dalam rangka juga meningkatkan kecerdasan anak bangsa gitu ya. Ya saya ikut terpanggil gitu. Kalau saya punya punya kelebihan ini, saya akan sharing gitu ya. Tadi ada Pak Ahmad Hidayat gitu ya, dia punya kelebihan
pakar ban gitu ya, jenis-jenis ban macam-macam dan segala macam tentang ban itu ya beliau sharing ya. Minggu lalu ada Pak Leonardi itu pakarnya di marketing gitu ya. Ah, beliau sharing tuh ada podcast tuh kemarin tuh ya. Itu rekan-rekannya model begini ini udah nggak ada lagi nih attitude that's not my job ya, karena kita pengen kita punya ilmu bisa kita share gitu ya. Makin banyak orang tahu ya, makin enak lah hidup kita ya. Mudah-mudahan sih bangsa kita juga makin makin oke gitu kalau makin banyak orang tahu. Kemudian lack of cross training dan lain sebagainya. Next, transportation ya. Transportationnya adalah movement yang nggak perlu ya. Jadi sebetulnya material itu kalau kita letakkan di tempat yang proper, kita nggak perlu lagi alat bantu transportasi gitu ya. Jadi sebelum saya kasih contoh yang di bawah-bawah, contoh kalau kayak kita di dunia industri jualan spare part gitu ya, ada oli. Padahal udah tahu nih, oli ini yang sering laku gitu ya. Oli yang kemasan drum lah katakanlah. Itu malah kita taruh di belakang. Ya, jadi setiap kali ada pelanggan datang gitu ya, kita mesti butuh forklift forklift yang ini yang lebih gede gitu ya untuk bisa di ke belakang ngangkut ada 4 drum gitu kan, gitu kan, wah ke depan. Padahal kalau dia posisinya dia ada di depan, mungkin dengan forklift yang kecil aja ya cukup gitu ya, karena emang udah di depan, tinggal bantu untuk naikin ke truk saja gitu ya. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Inefficient flow ya tadi ya, karena flow-nya nggak efisien sehingga membutuhkan alat transportasi tambahan. Kemudian, nah tadi carrying large quantity ya out of storage gitu ya, sehingga memerlukan alat transportasi lebih besar. Redundant movement of material gitu ya. Nah, material tadi saya bilang udah sering dipindah tapi jauh, mestinya bisa didekatkan. Moving equipment atau file nih. Nah, yang paling bagus file lah ya. File ini kalau udah tahu sering kita pakai atau dipakai oleh someone yang ada di situ, ya usahakan antara si someone ini dengan tempat filingnya itu nggak jauh gitu. Sehingga dia cukup dengan berjalan kaki bisa dia ini nggak perlu nanti dia mesti bawa troli segala macam untuk ngangkut dokumen karena jauh tempatnya gitu. Nah, sama ini nih bagus juga nih. Sending email between department. Jadi transportasi yang dimaksud di sini adalah emailnya. Padahal kita di area yang sama, bisa jadi departemennya adalah di ruangan sebelah. Ngapain pakai email ya? Tinggal tinggal keluar ruangan, masuk ke ruangan sebelah, ngomong gitu ya. Nah, itu nggak perlu alat transportasi namanya email. Oke, wish yang berikutnya, inventory. Nah, inventory ini agak mirip-mirip dengan over production tadi ya, rekan-rekannya. Tapi memang inventory ini lebih ke barang gitu ya. Artinya kita purchase inventory yang berlebih sehingga butuh storage yang lebih juga. Itu biaya. Ya, kemudian cycle time untuk mendatangkan barang itu gitu ya. Nah, semakin panjang itu juga akhirnya inventory yang kita harus siapkan ini pakarnya si Pak Aldi nih gitu ya. Karena cycle time-nya makin panjang, kita harus menyiapkan inventory di gudang kita harus lebih banyak. Itu jadi waste gitu ya. Nah, terus ada pack rat mentality, mentality tikus ini. Jadi Bapak, Ibu-ibu kalau sering lihat nih, tikus itu suka ngumpulin barang-barang di satu tempat. Itu ya, entah itu kertas lah, apalah itu kan. Ya, nggak tahu juga itu mau buat apaan tuh. Nah, intinya di sini adalah pack rat mentality ini kita menimbun barang yang nggak perlu, yang harusnya space-nya bisa kita simpen untuk barang-barang yang lebih proper, akhirnya dipakai oleh barang-barang yang nggak perlu gitu ya. Nah, termasuk juga ada resiko barang itu obsolescence ya, kayak grease segala macam itu kan ada expired date-nya gitu ya, rekan-rekan sekalian ya. Itu kalau kita nyimpen berlebih juga, jangan-jangan nanti setelah sekian bulan masih ada sekian stoknya sudah expire gitu ya. Itu perlu dipertimbangkan juga. Excess motion. Nah, ini mirip-mirip seperti transportation, cuma di sini lebih untuk hal-hal yang tidak menggunakan alat transportasi gitu ya. Balik lagi, inefficient workplace organization, sehingga orang harus
banyak movement ke sana ke sini gitu ya. Kemudian inefficient placement or frequently used supplies, tools dan lain sebagainya. Nah, tadi itu kalau emang sudah sering dipakai, ya deketin aja supaya orang ini nggak mesti jalan jalan 200 meter, 300 meter untuk hanya mengambil tools atau supplies-nya. Opening multiple software application. Nah, ini kalau kita punya bisnis system itu masih belum integrated gitu ya. Nah, kita harus buka aplikasi ini dulu, tambah aplikasi ini di handphone segala macam. Nah, ini masuk dari kategori access motion ya. Kemudian critical resources located. Nah, ini jauh dari yang kita mau pakai. Jadi butuh movement gitu ya. Kemudian juga paperwork travel ini jauh gitu ya. Padahal harusnya ini didekatkan juga. Terus over processing ya. Nah, jadi effort yang tidak menghasilkan added value ya kepada produk atau service ya. Jadi ya tadi ya rework ya. Nah, rework itu masuk over processing nih. Kemudian redundant process step. Ini sebenarnya redundant process step ini eh, sudah apa namanya? Sudah kita yang membuat dokumennya, kita juga harus mengisi parafnya gitu ya. Padahal ya kalau kita yang membuat ya nggak usah paraf lah. Yang paraf biasanya orang lain gitu ya. Nah, apalagi sudah ada paraf, tambah tanda tangan, si A, si B. Wah ini redundant sekali nih. Sama nih, extra field requiring unused information gitu ya. Jadi informasi yang nggak perlu, nah udah expire segala macam. Ini termasuk over processing. Tadi multiple signature, ini mirip sama yang poin nomor 2 nih, dan proses. Kemudian juga unnecessary completion of template form dokumen ya. Jadi kalau ada template form dokumen yang kira-kira nggak perlu diisi gitu ya, apalagi sekarang udah zamannya dunia digital gitu ya, mungkin hard copy itu udah nggak perlu lagi gitu ya. Semua simply kita masukkan ke form digital, selesai, kirim gitu ya. Atau kalau masih ada yang manual, kita foto, pakai foto apa tuh, yang text scanner itu, habis itu kita kirimkan, valid gitu. Tapi ya over processing itu apa? Udah soft copy-nya kita kirim, nanti hard copy-nya juga mesti dikirim juga, hard copy-nya masih harus ada acknowledgement dari superiornya, dari HR-nya segala macam. Wah, itu over processing ya, itu waste itu teman-teman. Nah, bagaimana kita mengeliminasi waste itu? Nah, jadi kalau kita ada banyak non value added ya, kemudian kita identifikasi dia di antara 8 waste itu ada di mana gitu ya. Nah, habis itu kita eliminate ya, sehingga tujuannya adalah yang non value added-nya makin kecil ya. Kita implementasikan dan kita standardize ya, bikin tadi SOP-nya kah, W-nya kah, policy-nya dan lain sebagainya. Itu rekan-rekan. Nah, tools-nya ya. Nah, tools-nya itu ini ada namanya 5S ya. 5S itu apa sih? Sort, set, sign, standardize, sustain ya, rekan-rekan ya. Nah, sort, set, and sign itu dalam fase kita mengidentifikasi dan mengeliminasi waste. Nah, standardize dan sustain ini masuk ke fase continuously improve gitu ya. Housekeeping yang sedang kita lakukan itu sebenarnya produk dari 5S ini, rekan-rekan ya. Jadi visual control dan waste minimization gitu. Nah, kemudian harapannya dengan kita melakukan 5S ini gitu ya. Nah, kita melakukan ini conditioning disiplin untuk sustainable continuous improvement. Jadi bagaimana ini menjadi habit ya, menjadi habit, menjadi culture untuk semua orang melakukan ini change waste management gitu ya. Yang terakhir ya tadi create stability proses dan work environment. Ini masuk di kategori standardize dan sistem tadi, membuat WIN-nya kah, SOP-nya kah, policy-nya kah, langkah kerjanya dan segala macam. Itu. Nah, ini contoh contoh kalau kalau di kantor gitu ya atau di office gitu. Nah, kita melakukan 5S. Nah, pada saat kita sort itu ya kita verifikasi dulu nih, mana barang-barang yang diperlukan, mana yang enggak gitu ya.
kita eliminasi nih yang kira-kira material yang nggak perlu atau tools-tools yang nggak perlu. Nah, begitu kita di set, itu kita taruh semuanya di tempatnya, gitu ya. Ya, kita pikirkan tempatnya, kita taruh di situ dan dia tidak ada beredar kemana-mana. Kemudian kalau perlu bikin visual management, artinya visual management ini kalau ini berupa file gitu ya, berupa file kita tandai nih kalau file warna merah ini file apa, file warna kuning apa, gitu ya. Atau itu berupa tools, kita tandai nih kalau tools terkait dengan alat angkut sini nih, tools terkait dengan kalibrasi sini nih, ya kan, dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini optimize path presentation dan tool storage location. Nah, ini mirip sama di poin 2. Nah, sign. Nah, sign-nya kan kinclong nih ya. Jadi upayakan itu bersih gitu ya. Mengestablish cleaning program, kemudian juga mengidentify opportunity yang terkait dengan SHE ya, safety ergonomic improvement, termasuk yang di environment juga sebetulnya itu. Nah, standardize seperti tadi saya bilang ya. Nah, kita bikinkan nanti ini standar prosedurnya kan, WIN-nya kah, SOP-nya kah, checklist-nya atau urutan langkah kerjanya gitu ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan visual control. Nah, kalau di sustain ini, ya bagaimana kita bisa sustain itu, kita lakukan semacam checkpoint gitu ya teman-teman ya. Checkpoint atau cadence untuk memastikan bahwa change waste management dengan menggunakan 5S ini berjalan. Itu rekan-rekan. Next, ini contoh kalau terkait dengan toolkit gitu ya. Kebetulan ini yang sering kita lakukan di Caterpillar dan Trakindo. Kita pakai menggunakan red tag gitu ya, nanti kita isi-isi, oh ini kategori tool ini dan ini tool ini gitu ya. Kemudian kita set ya, kita berikan labeling, kita bikin boardnya, atau kalau perlu ada shadow board. Jadi kalau ada shadow board itu kayaknya gambar board tuh, kan, taruh board di situ. Itu kayaknya gambar palu, nah, taruh palu di situ. Nah, kemudian sign ya tadi ada color coding, ada printing gitu ya. Kalau kita kasih warna ini artinya apa gitu ya. Again, standardize, bikin checklistnya, bikin standard worknya, kemudian sustainnya ya bikin audit ya, audit, checkpoint, cadence gitu ya, bikin reminder, bikin tema, slogan. Bagus nih yang terakhir nih, celebrate gitu ya. Nanti kalau orang-orang yang berhasil melakukan change waste management, berhasil melakukan 5S, bagus, sustain, ada perayaannya, ada hadiahnya, gitu, rekan-rekan sekalian. Nah, ini contoh, gitu ya, contoh yang sering terjadi di kita lah ya, terutama yang teman-teman biasa bawa mobil nih. Ini salah satu yang saya pakai juga ini ya. Ini yang jadi bagaimana kita melakukan 5S hanya untuk uang ya, uang yang ada di mobil. Tujuannya apa? Untuk men-speed up traffic ya. Nah, waktu itu di fase sort itu kita menganalisa itu ada antrian ya, antrian di pintu keluar parkir. Kemudian ada antrian ketika kita mau U-turn ya, karena di situ kan ada Pak Oga lah misalnya ya di situ. Nah, kita temukan, waduh, uang di mobil kita ini eh, kececeran nih. Uang 2.000 di mana, 1.000 di mana, kadang nggak ada gitu ya. Nah, kalau kita ambil dari dompet, ini nggak safe gitu ya, karena ada pernah kejadian kan kalau nggak salah, kalau pernah lihat berita, ada pengendara mobil akhirnya dia menabrak sampai di bawahnya tronton itu gara-gara dia mau ngambil dompet, kakinya justru malah nginjek gas gitu ya. Akhirnya itu mobil malah nyungsep di bawahnya tronton dan langsung dua pengendara yang di mobil itu meninggal gitu ya. Hanya karena mau ngambil uang di dompet gitu ya. Itu. Nah, kemudian kita lakukan set. Ya, set ini tentukan nih. Jadi di mobil itu kita perlu taruh berapa lembar 1.000-an, berapa lembar 2.000-an, dan seterusnya, gitu ya. Nah, setiap minggu kita lakukan eh, cek dan penggantian kalau itu berkurang, gitu ya. Nah, kemudian sign dan standardize ini saya jadikan satu, gitu ya. Jadi kita urutkan tuh yang 1.000-1.000-an, 2.000-an, 2.000-an, kemudian
5.000 dan seterusnya gitu ya. Kita tata di mobil itulah ya. Entah gimana caranya, pokoknya ada celah kita menata itu uang 1.000-an ada di sini, 2.000-an di sampingnya dan sebagainya gitu ya. Nah, yang nggak perlu nggak usah ya kayak koin 100-an, koin 500-an ini justru kadang kita suka bingung-bingung nih kan. Kalau koin 1.000 sama 500-an boleh gitu. Kalau 100 sama 200 nanti kumpulin dulu jadi 1.000-an gitu ya, baru mungkin kita taruh. Itu bagian dari sign dan standardize. Nah, sustainnya adalah ya udah kita lakukan itu berkali-kali menjadi habit sampai akhirnya kita lihat tuh, oh sekarang saya kalau di tempat parkir mau bayar cepet nih, nggak nyari-nyari ini ya. Saya mau U-turn, mau ngasih Pak Oga cepet ya, nggak nyari-nyari. Nah, hubungannya dengan just waste itu kita meremove yang namanya waste waiting, meremove namanya unused creativity. Nah, nanti si petugas parkirnya seneng gitu ya. Kemudian kalau kita ngantri di parkir keluar atau di U-turn, maka mobil-mobil yang di belakang kita juga senang juga. Oh, depan saya cepet nih gitu ya, nggak lama karena nyari-nyari uang gitu ya. Then the traffic is acceptable. Oke, sampai sini Pak Tommy dan rekan-rekan. Apakah ada pertanyaan? Menarik ini, Coach. Ini sepertinya ada pertanyaan dari Koleo ini. Silakan diatur mana Lagi yang. di chat ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya manfaat yang real bagi kita jika memiliki sertifikasi nih. Beliau nanya, apa sih manfaatnya kalau punya sertifikasi Master Black Belt gitu. Lalu program pembelajaran dari institusi-institusi yang ada dan kalau kita mau dapetin sertifikasi itu apa sih parameternya gitu ya. Tapi itu nanti dijawab dalam satu kali ini ya coach ya. Ini ya. Hmm, Mungkin sekalian aja kita dengerin pertanyaan dari Ibu Nirva Hardianti nih. Beliau sudah Angkat tangan tuh resign kayak itu. ini. Ya, Nanti siapa tahu ada kemiripan bisa dijawab langsung. Mungkin saya ingin dengar dulu dari Bu Nirva sekalian deh. silakan. Di unmute dulu Bu. Oke. Sorry, sorry, sorry. Baik, Kak. Selamat siang, Coach. Eh, Siang. kalau dibilang pertanyaan, mungkin bukan juga pertanyaan ya. Cuma sebuah pengalaman. Mungkin dari kayak defek ini, faktor defek ini, mungkin ada satu yang perlu kita tambahkan mungkin ya, seperti fokus. Karena semuanya segala yang terjadi yang faktor yang menyebabkan defek itu sebenarnya fokus ya coach ya seperti saya pernah punya pengalaman lah ini nggak terbayar dari BUMN itu karena seringkali ini eh, kekurangan data, kekurangan berkas yang paper tadi itu kan. Nah, Hmm, itu karena kita kurang fokus. Eh, hmm. Kayak kita ibu-ibu ini kan coach harus ngantar anak, ngantar ini, sedangkan itu harus mempersiapkan juga bahan untuk penagihan dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya mungkin mau ditambah ya fokus lah itu, fokus. Apalagi kalau ibu-ibu ya kayak kami ini sering nggak fokus, akhirnya defeknya kemana-mana, banyak bukan lagi lima tapi macam-macam. Saya pikir seperti itu ya. Mungkin fokus itu adalah hal yang perlu ditekankan untuk mengurangi defek itu ya. Makasih, Yap. Coach. Oke. Oke, Baik, thank you. monggo langsung Jawabannya. kok tadi sekalian dijawab sama pertanyaan dari Kolio tadi di Oke, chat. ini kebetulan ternyata dua pertanyaan yang berbeda, tapi ada kaitannya juga gitu ya. Saya izin dulu yang pertanyaan pertama gitu ya. Sebetulnya nanti gunanya sertifikat ya, kita ngikutin white belt kah, ikut yellow belt, green belt, atau bahkan sampai ke master black belt gitu ya. Itu nanti ada gunanya nggak ya gitu ya. Nah, saya jawab ada nih ya. Contohnya gini nih, saya punya sertifikat Master Black Belt, saya diundang sama Pak Tommy untuk sharing session. Ini ini contoh contoh kecilnya. Jadi kalau saya nggak punya sertifikat, bisa jadi Pak Tommy juga bertanya-tanya nih, ini Pak Edi ini Six Sigma-nya ini abal-abal atau beneran nih gitu ya. Tapi karena saya punya sertifikat Green Belt, saya punya dan
sertifikat saya even dari Caterpillar Singapura gitu ya untuk yang green belt sama yang black belt gitu ya. Untuk master black beltnya saya juga punya sertifikat dari Caterpillar US gitu. Tapi whatever it is. Jadi kalau teman-teman ya ngelihat di LinkedIn aja ya, yang aplikasinya teman-teman profesional gitu ya, LinkedIn tuh, itu banyak tuh ya posisi-posisi terkait dengan ini apa namanya continuous improvement manager ya, quality control leader, quality assurance leader gitu ya. Nah, biasanya pengalaman saya nih, juga pengalaman teman-teman saya juga, kalau teman-teman yang punya sertifikat continuous improvement gitu, itu biasanya menjadi added value. Nah, jalan lagi nih, added value. Ya, jadi ketika si HR yang meng-hire ini ya dari katakanlah 100 aplikan gitu ya, 100 pelamar. Kemudian dari 100 itu ada 5 orang itu menyertakan dia certified continuous improvement gitu ya, entah itu yellow belt, green belt dan lain sebagainya gitu ya. Nggak usah yang muluk-muluk yang black belt sama yang master black belt gitu ya. Yang yellow belt sama green belt aja itu pasti akan menjadi added value untuk dipertimbangkan tambahan buat si peng-hire gitu ya. Jadi kalau ada 5 orang dari 100 orang ini punya itu, mungkin yang 95 sudah dieliminasi duluan tuh, ya kan? Karena 5 orang ini yang benar-benar, ada sertifikatnya dia, berarti dia pernah belajar nih, gitu, punya ilmunya, gitu. Jadi kalau emang saya butuh butuh orang terkait dengan continuous improvement, butuh orang untuk quality assurance, quality control, gitu ya, yang ada di manufacturing, pabrik segala macam, terus menerima orang ada sertifikatnya, ini pasti akan berguna gitu ya. Nah, apalagi coba rekan-rekan kalau bicara lagi intip-intip lah ya, lowongan-lowongan kayak di mana, Pertamina kah, yang deket tempatnya Pak Ahmad tuh ya, Goodyear, Goodyear ya, Goodyear di Bogor tuh ya kan, kayak Goodyear di Bogor tuh kan dia manufacturing untuk provide produksi ban gitu ya. Itu seringkali kalau mereka butuh posisi terkait dengan plan ya, plan leader, kemudian leader untuk pabrik, leader untuk quality control, quality assurance. Itu kalau coba diintip-intip pasti preferable, nah preferable orang-orang yang punya sertifikat atau certified Six Sigma, entah itu green belt, black belt, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi rekan-rekan, so bagian teman nanti punya sertifikat ini pasti akan bermanfaat. Nah, kemudian kayak saya sendiri nih ya, kayak saya sendiri karena saya punya sertifikat Master Black Belt, mau saya bekerja di kantor pusat Jakarta, mau saya bekerja di Indonesia Timur gitu ya, saya tetap dicari. Ya, jadi even di kantor pusat itu mereka lagi mau melakukan project improvement untuk sales and marketing gitu ya. Nah, siapa nih orang-orang yang kira-kira mau kita libatkan, terutama yang dari operation. Saya itu pasti nggak bakal terlewatkan tuh, masih masuk terus itu. Dari Indonesia Timur, Pak Edi, ya kan? Karena ya saya punya ilmu ini, saya punya sertifikat Six Sigma gitu ya. Jadi sering saya dilibatkan. Itu yang nomor satu ya, Pak Tommy, Pak Leo tadi ya yang tanya ya. Nah, kemudian Bu Nirva tadi, ya saya setuju. Jadi sebetulnya fokus ini menjadi salah satu root cause-nya, Bu. Jadi nanti kalau kita belajar lagi di yellow belt sama green belt gitu ya, pada saat kita melakukan root cause analysis, itu bisa jadi why-nya atau akar masalahnya tadi kurang fokus gitu ya. Nah, makanya tadi di 5S tadi, nah di 5S tadi itu sebetulnya ada tool supaya kita tidak lack of focus tadi. Ada namanya standardized tadi itu. Ya. Tadi kalau Ibu ingat tadi standardized itu kan kita bicara mengenai standar kerja, WIN, langkah kerja, SOP, checklist, ya kan? Nah, ini nih. Memang benar tuh, nggak hanya ibu-ibu, bapak-bapak aja juga suka lupa. Nah, terutama dengan yang terkait dengan BUMN, saya pun juga mengalami juga, ya. Akhirnya kami buat checklist Bundesva gitu ya. Bagian dari kita menerapkan ini standar DAS ini ya. Kita bikin checklist. Jadi kalau saya
melakukan pekerjaan ini dengan BUMN ini, maka dokumen ini yang harus dipenuhi. Nah, itu kita checklist ya. Ini sudah, ini belum, ini sudah, ini belum, kenapa? Itu ada. Jadi sebelum pindah ke proses berikutnya, maka checklist di proses yang sebelumnya udah komplit semua sampai ke penagihan gitu ya. Memang memang nggak enak gitu ya. Tapi saya punya pengalaman yang sama dengan Bu Nirva juga. Dulu-dulu sebelum kita bikinkan beginiannya ini nggak ada kontrolnya, akhirnya banyak juga yang nggak bisa tertagih gitu ya. Dokumen nggak terpenuhi, sudah lama, sudah nggak bisa diproses ulang, sudah hilang segala macam. Nah, semenjak beberapa tahun yang lalu kita mulai bedah itu. Nah, kita bikin checklist Bu Nirva. Jadi setiap pekerjaan kita akan checklist dan bahkan pertengahan tahun kemarin kita bikin dashboardnya di sistem ya, dan orang setiap hari sarapannya itu tuh ya, bagi orang-orang yang berhubungan dengan dokumentasi dengan BUMN, tiap pagi sarapannya itu ya. Jadi kita lihat, oh, untuk pekerjaan yang ini, untuk tagihan yang ini sudah bergeser belum ya? Oh, belum. Kenapa? Diklik gitu ya, diklik, oh, ada dokumen yang kurang gitu ya. Nah, kejar tuh, hari itu harus dipenuhi ya, supaya besok dia bisa bergeser. Nah, terus tadi juga bagian dari kita punya culture mindset Six Sigma di Make gitu ya. Tiap pagi ada semacam mini scrum 15 menit gitu ya. Kita ngobrol dengan superior kita ngobrol dengan tim kita yang lain gitu ya. Ya tadi begitu kita ngelihat checklistnya, nggak ada dashboardnya, ini saya kurang kurang dokumen ini nih ya. Tolong tim dari mana nih? Teknisi kah atau tim dari finance kah gitu ya. Kalau bisa 2 jam ke depan penuhi ini supaya ini nggak ketinggalan gitu. Itu Bu Nirva, tapi yes, eh, fokus itu in the common common problem itu menjadi salah satu root cause kita ya, terutama eh, terkait tadi ya dokumen-dokumen yang berhubungan dengan BUMN. Semoga menjawab Pak Leo dan Bu Nirva. Oke, terima kasih Coach. Saya pikir komplit ya tadi ya sebenarnya ya. Eh, untuk yang pertanyaan terakhir Bu Nirva terkait sama fokus dan juga terkait sama yang dijelasin Coach tadi, checklist salah satu apa istilahnya eh, solusi sederhana ya, tapi Yes. memang Betul. sangat membantu ya Pak Edi ya. Ya, Oke, Coach Edi, thank you untuk pemaparannya. Ini kayaknya masih ada 2-3 slide, mungkin bisa quick ya. ya, ini target 1,5 jam. Wah, kita udah 2 jam ini Pak Tommy. Nggak berasa ya. Ya, Ya, baik, teman-teman, saya quick aja. Jadi sebetulnya yang terakhir-terakhir ini adalah ya tadi ya, kita sudah ada kelas white belt, itu butuh durasi sebenarnya 2 sampai 3 jam. Ya, itu mungkin 2 jam kita juga bisa selesai lah ya. Wave 1 waktu itu di tanggal 2 September 2023, kemudian wave 2 kita lakukan hari ini. Nanti kalau ada wave 3 karena mungkin banyak member yang baru-baru Pak Tommy, nanti kita kita atur aja. Tapi yang jelas kita juga pengen ngadain kelas berikutnya yaitu Yellow Belt. Ini mudah-mudahan sampai Maret di pertengahan atau akhir kita bisa ya, lakukan ya, Pak Tommy siap. ya. Ya, Hmm, jadi teman-teman yang udah mulai penasaran dengan bagaimana mau berinovasi, bagaimana melakukan quick win, bagaimana membuat project charter gitu ya. Terus sedikit teori mengenai proses mapping, mengenai root cause analysis gitu, paling nggak udah kejawab nih di Yellow Belt nih. Meskipun nanti detail-detailnya itu akan ada di fase green belt. Ini makanya green belt itu kita pecah-pecah lagi ya. Kita butuh satu sesi untuk yang define, satu sesi sendiri yang measure, dan seterusnya. Nah, tambahannya nanti ada disiplin of execution di sini. Mungkin bisa saya tambahkan terkait dengan Scrum, mini Scrum di sini. Ada change management, ada quality management system. Tapi nanti kita lihatlah ini, nanti Pak Tommy akan atur di tahun ini bagaimana kita bisa membuka kelas-kelas ini. Itu. Nah, terus kemudian rekan-rekan sekalian, saya karena waktu tidak akan bahas detail, tapi 2 slide terakhir ini saya sertakan contoh realita kita melakukan improvement project di lapangan gitu ya. Nanti bisa dibaca detailnya sendiri ketika dibagi materialnya, tapi intinya
ini contoh bagaimana kita punya project memenuhi kebutuhan customer nih ya dalam hal readiness dari excavator 20 ton use equipment ya. Jadi intinya di fase define waktu itu ya untuk merebuild satu excavator itu kita butuh waktu kurang lebih 3 bulan. Gitu ya rekan-rekan ya. Jadi butuh waktu 3 bulan. Nah, kita lakukan measure ya dari semua proses yang ada itu mana sih yang menyebabkan itu menjadi 3 bulan gitu ya. Nah, akhirnya banyak tuh yang ketemu tuh. Jadi kalau nanti sebenarnya ini yang merah-merah ini kan defect-defect nih, itulah yang dijembrengin di sini. Nah, ada yang bisa kita attack dengan quick win, tapi ada satu yang kita harus attack dengan benar-benar project management gitu ya, karena melibatkan vendor gitu ya. Makanya di sini ada warna tebal nih. Nah, kemudian di fase analyze tadi ya, root cause analysis, why itu bisa jadi salah satu why-nya adalah ya tadi nggak fokus gitu ya, lack of control segala macam gitu. Nah, tapi intinya kita melakukan analisa root cause, kita melakukan improvement gitu ya, terutama untuk yang dengan vendor gitu ya, mulai dari follow up setiap hari, diskusi setiap minggu kah, perlu vendor lebih dari satu, kemudian ada berapa tim melakukan inspection, body repair, painting, kita ada flat rate untuk major repair, flat rate untuk minor repair, segala macam. Nah, alhasil yang tadinya 3 bulan hanya bisa satu gitu ya. Ini bahkan sekarang sebulan bisa selesai dua ya. Jadi before itu 3 bulan satu, after sebulan justru bisa dua. Nah, cost reduction turun 49% ya. Kemudian kita tuh ada target dari penjualan unit baru 6 itu kalau bisa ada kejual satu yang use. Ini bahkan kita nggak nyampe 1,6 udah di 1,3 ya. Nggak usah nunggu 6, 3 unit baru jual, kita jual unit satu use equipment gitu ya. Terkait warranty nggak ada masalah. Nah, kemudian di slide terakhir ini contoh yang di office gitu ya, terkait dengan masalah komunikasi dan koordinasi ya. Jadi waktu itu DeFi-nya itu terlalu banyak hal yang dilakukan oleh seorang kepala cabang gitu ya. Nah, ini nih tadi nyambung nih sama pertanyaan Bu Nirva nih, mulai nggak fokus ya dan mulai stres gitu ya karena begitu begitu banyak kerjaan yang dilakukan gitu ya. Nah, tiap hari itu dia mungkin punya waktu fokus tuh mungkin cuman kurang dari 1 jam gitu ya. Yang lain-lain tuh ya email lah, inilah, itulah ya gitu ya. Nah, jadi di fase measure ini kita mulai lihat ini ya. Jadi current communication strateginya, oh ternyata nggak jalan ya, eksekusi kualitinya rendah. Kemudian, nah tadi bagian dari waste ya, unused creativity. Ternyata kita lihat-lihat kepala cabang ini tidak banyak menutilize mereka punya departemen head gitu. Nah, setelah dianalisa why-nya dan kita melakukan improvement gitu ya, nah muncul tuh ya, jadi kurangin email ya, banyakin cadence ya, apalagi kalau itu ada di tempat yang sama, apalagi orangnya baku hadap gitu ya, ada di depannya gitu, ya nggak usah email lah, orang ada di depan situ ngomong aja langsung gitu ya. Kemudian menggunakan mini Scrum untuk memastikan hal-hal yang kelewat ya, lebih banyak menggunakan WAG gitu ya dibanding email. Jadi email itu sekarang udah nggak trending. Jadi orang akan cepat tuh melihat WA gitu ya daripada apa send replay comeback di email, WAG aja lebih cepat dibacanya gitu ya. Nah, kemudian orang-orang yang lain itu daripada hanya menanya, kenapa ini, kenapa itu nggak jalan, kenapa ini belum nyampe gitu kan. Nah, bagusnya kasih solusi gitu ya, kasih ide gitu kan. Eh, ini kan nggak jalan ya. Kalau kita lakukan ini gimana menurutmu? Nah, itu mungkin lebih lebih enak tuh. Kalau enggak tuh teman-teman stres ditanya, tanya ini kenapa nggak tercapai? Kenapa kok lama? Kenapa kok ini? Ya kan? Ya setiap orang bisa kalau hanya nanya kenapa gitu ya. Jadi lebih lebih bagus coba kasih ide gitu ya, kasih ide of solution. Nah, kemudian ya tadi utilize departemen head. Jadi supaya supaya monyetnya itu nggak hanya ada di si kepala cabang aja, tapi terleverage ke departemen head gitu ya. Nah ya kontrolnya kembali lah ya kita melakukan sosialisasi segala macam. Jadi nanti ke depan metode komunikasinya harus seperti ini. Kurang lebih itu nanti detailnya bisa dibaca sendiri ketika materialnya di-share sama Pak Tommy. Oke, saya lihat Pak Erman ada angkat tangan, Pak Tommy.
Pak Herman kayaknya mau ucapan terima kasih aja. Dia udah pernah ikut kelas pertama, ini ikut lagi dia. Ya, nanti kayaknya Iya. disimpan aja deh Pak Herman. Bisa langsung japri sama Coach Edi kali ya. Satu Kan pertanyaan dalam. kalau boleh, izin Pak Tommy. Izin kalau boleh. Satu pertanyaan aja sih Oh untuk gitu. Oke deh, saya ya bonusin kalau jauh dari ya, Sulawesi nih. Silakan. perwakilan Sultan Pak, biar ada sedikit ininya Pak. Pertanyaan untuk Pak Edi itu Pak. Oke, oke. Boleh, boleh. Satu pertanyaan Izin terakhir. siap, Coach. Terkait mengenai yang recruitment untuk yang di office, tadi saya tertarik sedikit yang disebutkan tadi pertanyaan dari ibu kita tadi bahwa kita harus fokus ya. Nah, cuman terkadang ketika kita menghadapi suatu case ini kita harus memang fokus untuk satu project atau beberapa project. Nah, kita akan buatkan pada saat itu skala prioritas yang mana mungkin kita dihadapkan skala prioritasnya itu secara urgensinya itu sama-sama urgent, Coach. Itu. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana tips dan triknya dari Coach Edi untuk menghadapi yang case seperti itu. Karena kan kita juga harus ngejar apa namanya lifetime-nya juga biar sama-sama nih yang mana urgensinya kondisinya sama-sama urgent nih Coach begitu. Nah itu gimana nih Coach untuk tipsnya begitu. Itu aja sih Coach Edi. Terima kasih. Oke, Bisa mulai. izin saya jawab singkat ya Pak Tommy ya. Jadi sebetulnya nanti itu ada di materinya Green Belt sebetulnya ya. Tapi nanti kalau kalau perlu saya coba sisipkan sedikit, salah sedikit di Yellow Belt gitu ya. Tapi saya kasih gambaran ini sebenarnya mirip dengan pertanyaan Pak Tommy tadi ya. Apalagi ini nggak ada formal organisasi, kita mau ngerjain pekerjaan ini itu mana yang mau kita dulukan. Ini mirip-mirip ini Pak Herman gitu ya. Nah, jadi saya udah bicara mengenai tadi matrix gitu ya. Baru kita pilah-pilah kita mau melakukan ini, tapi kita lihat dari sisi karakteristiknya, dari sisi customernya, suppliernya, employee kah, government kah, segala macam. Nah itu begitu kita kasih metrik, kita kasih pembobotan gitu ya dengan scoring 0 sampai 10 kah, 0 sampai 5 kah, kali pembobotan, skornya berapa-berapa. Nah itu secara matematis, secara statistik kita bisa mengkuantify mana yang kita harus dulukan, gitu ya. Nah ini baru dari proses mana dari sekian proyek ini yang kita harus dulukan lebih dulu dengan pembobotan dengan tadi ya matriks karakteristik tadi itu. Nah kemudian ternyata, oh begitu kita sudah lakuin matrix review ini, mau nggak mau ini tetap harus ada 5 proyek nih, harus berjalan cepet nih, gitu ya. Nah, itu nanti sebenarnya ada tuh kalau di materinya Yellow dan Green Belt itu namanya MGPP gitu ya, Multi Generation Project Plan gitu ya. Ada yang sifatnya dia serial gitu ya. Ada yang dia sifatnya paralel atau semi paralel dan serial gitu ya. Nah, itu nanti akan dibutuhkan tuh Mas Erman gitu ya. Ada si jurinya atau orang yang akan memutuskan tuh. Karena kalau nggak nanti pada ini nih, oh si aja, si B, oh saya nggak mau gitu ya. Tapi intinya ada yang pemegang keputusan ya bahwa oke ini sama-sama penting. Kalau hanya satu orang yang ngerjain nggak mungkin gitu ya. Jadi bagaimana supaya 5 ini bisa berjalan berbarengan ya sudah akan ditunjuk tuh ya akan ini pertunjukan nih. Project satu si A, project 2 si B, project ini si B. Nah paling nanti kalau dia nggak paralel bisa jadi project 2 mungkin selang seminggu gitu ya. Satu lagi selang seminggu lagi dan sebagainya. Tapi ada itu nanti teorinya Mas Erman. Jadi selain selain dari metrik karakteristik untuk pembobotan mana yang lebih prioritas, kemudian pada saat menjalankannya sebenarnya bagian dari project management sebenarnya ya, itu ya tadi harus assignment gitu ya, karena nggak mungkin satu orang ngerjain semuanya. Semoga menjawab, Mas Herman. Thank you. Siap. Terima kasih Coach Edi. Makasih banyak Pak. Ya, itu menandakan bahwa Pak Herman harus ikut Yellow Belt ya. Ah iya, udah ikut dua dua white belt, harus Ya, ikut white belt ya. Siap Pak nanti Tommy, siap Pak Edi. nanti Ditunggu sabuknya infonya yang yellow. sabuknya white beltnya double dong, nanti penuh nanti di perut nanti, kan. Jadi harus ganti warna kuning. Oke, Coach Edi, terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa. Saya yakin sebenarnya kalau normal seperti dibilang Coach Edi tadi harusnya kita 3 jam ya gitu Ya, cuma. 2 sampai 3 jam. Ya Jangan dua selesai sampai lagi ya. tiga jam ya memang 2 jam harusnya aja nggak selesai nih. 2 jam pas ya gitu ya. Memang Ya, sebenarnya harusnya segitu supaya teman-teman bisa mendapatkan
penjelasan yang clear gitu ya, nggak gantung gitu ya. Oke, oleh karenanya tadi kalau di undangan sebenarnya kita selesai jam 9:30, tapi karena memang kebutuhan materi harus dideliver dan saya yakin teman-teman juga menunggu-nunggu itu komplit, sehingga oke, it's okay gitu kan ya. Coach Edi, terima kasih sekali. Sama-sama. Bagi No rekan-rekan yang problem. belum absen, Teman-teman. silakan absen, dan juga yang belum join sama apa namanya tadi sudah ada Six Sigma Wave-nya, journey-nya sudah kan sama Coach Edi. Target kita sampai minimal kita bisa deliver sampai green belt supaya teman-teman nggak ketinggalan gabung di WAG Training Pertapi Training Group supaya nanti nggak ketinggalan informasinya, atau stay tune dengan semua sosial media Pertapi ya.